Akhir-akhir ini ada sebuah isu berita dari Kemendikbud yang akan menetapkan kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional. Apakah benar? Mari kita bahas. Kita tahu bahwa kurikulum merdeka telah menjadi pilar bagi para siswa sampai kini. Bahkan saat ini, kurikulum merdeka sedang gencarnya dikenalkan dan diterapkan oleh guru di Indonesia, di mana para guru dan kepala sekolah sedang disibukkan untuk berburu sertifikat sambil menyelesaikannya belajar mandiri di PMM. Namun, dunia pendidikan di Indonesia sedang masuk babak baru, di mana peluncuran kurikulum merdeka menjadi nasional yang akan ditetapkan pada bulan Maret tahun 2024. Kita pasti bertanya, apakah kurikulum merdeka saat ini sudah sesuai dengan kondisi sekarang? Sebelum mengetahui sesuai atau tidaknya, mari kita mengetahui apa itu kurikulum merdeka. Menurut Kemendikbud, kurikulum merdeka ini dijalankan sebagai opsi tambahan terlebih dahulu selama tahun 2022 sampai 2024 dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca pandemi. Kurikulum merdeka ini merupakan sebuah kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteksnya lokal. Jadi, kekuatannya terletak pada keleluasaan guru yang untuk memilih beragam perangkat ajar yang membuat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Nah, untuk konsep kurikulum merdeka sendiri, menurut Pak Nadiem Makarim, kurikulum ini dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakat masing-masing. Jika sebelumnya di kurikulum 2013, peserta didik harus mempelajari semua mata pelajaran di tingkat TK hingga SMP dan akan dijuruskan menjadi IPA atau IPS di tingkat SMA. Lain halnya dengan kurikulum merdeka, peserta didik tidak lagi dipaksa mempelajari mata pelajaran yang bukan minat utamanya. Peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar. Selain itu, kurikulum ini juga mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Artinya, peserta didik akan mengimplementasi materi yang telah dipelajari melalui proyek atau studi kasus. Sehingga dengan adanya proyek seperti ini, kegiatan belajar akan jauh lebih seru dan menyenangkan daripada hanya fokus mengerjakan latihan soal saja. Nama proyek ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi, ada salah satu pihak yang mengungkapkan kritikan dari aktivis organisasi Nirlaba Barisan Pengkaji Pendidikan atau BAJIK yang mengatakan bahwa kurikulum merdeka tak layak menjadi kurikulum nasional. Menurut Dita Putih Saraswati sebagai Direktur Eksekutif BAJIK juga menambahkan kurikulum merdeka ini masih compang-camping, banyak kelemahan yang harus diperbaiki. Bahkan, naskah akademiknya pun belum ada hingga sekarang yang mengakibatkan sulit untuk memahami apa yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka tersebut. Kerangka kurikulum pun belum dibuat. Oleh karena itu, kurikulum merdeka masih belum cukup untuk saat ini. Selain itu, ketika PMM diwajibkan bagi seorang guru, pemerintah wajib menyediakan akses sarana dan prasarana untuk hal tersebut. Tapi tidak semua wilayah dapat mengakses PMM karena jaringan yang sangat lelet, dan juga ketika mengerjakan PMM diperlukan laptop yang memadai dan HP yang cukup menyimpan memori untuk membuat aksi nyata. Apakah hal tersebut sudah pemerintah penuhi? Ujung-ujungnya adalah terkait masalah kesejahteraan. Apakah guru sekarang sudah sejahtera? Belum lagi ketika sudah mengerjakan aksi nyata, validasinya sungguh sangat lama, sehingga membuat sebagian guru bosan lalu meninggalkan PMM karena tidak mendapatkan kepastian. Hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah jika kurikulum merdeka ingin dijadikan sebagai kurikulum nasional. Perlu adanya pengkajian mendalam dan holistik yang baik dari aspek teori dan praktek di lapangan.